Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada masuk semua nggak hari ini? Masuk. Masuk. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo siapa yang mimpin doa pada hari ini? Saya dulu. Oke, Feli silahkan maju ke depan. Bumelan dan teman-teman, marilah kita bersatu hati untuk berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami di sini untuk belajar bersama Bumelan. Berkati kami, semoga kami dapat berjalan belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Felis. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kok Ibu lihat kalian kayak masih loyo gitu ya? Kita nyanyi sebentar yuk. Yuk, bisa berdiri semuanya? Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, semangat kan hari ini? Udah dari semangat ya? Nah, oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tugas keputusan sebagai murid Yesus. Namun sebelumnya, masihkah ada yang ingat kemarin itu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Lupa. Oke, jadi minggu lalu kita belajar mengenai panggilan murid Yesus. Masih ingat nggak? Murid Yesus itu ada berapa sih? 12 ya. Nah, tapi anak-anak juga termasuk murid Yesus nggak sebenarnya ini? Iya. Ya. Masuk murid Yesus kan ya? Nah, jadi di sebelum kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang tugas keputusan sebagai murid Yesus. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah anak-anak yang pernah diutus atau ditunjuk untuk mewakili kelas atau mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan? Nah, bagaimana perasaannya ketika ditunjuk untuk mengikuti lomba? Rasanya kan, kayak rasa ada beban kan atau bagaimana? Takut kalau jadi masa agak terbebani juga ya dengan itu ya. Nah, pada pertanyaan ini Ibu tuh juga berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak memahami tugas perutusan sebagai murid Yesus sehingga terdorong untuk mengembangkan dan mewujudkan tugas perutusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Yesus itu kan menjalankan ajarannya itu kan juga nggak sendirian. Yesus membutuhkan teman. Nah, makanya ia memanggil dan mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah dan menghadirkan kasih, damai, serta keadilan. Nah, panggilan ini juga berlaku bagi kita semua yang telah dibaptis. Anak-anak di sini udah dibaptis kan? Nah, aku dipanggil dan diutus untuk membawa sukacita dan persaudaraan di tengah masyarakat.
Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal bagaimana Yesus mengutus para murid dan bagaimana kita dapat melanjutkan tugas itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu ada cerita, namun sebelum itu, bisakah anak-anak bergabung pada kelompoknya? Masih ingat kelompoknya minggu lalu? Masih, bisa gabung dulu ya. Oke. Semuanya udah dalam kelompok? Iya. Oke. Jadi di sini ceritanya itu ada 2 slide. Nanti slide pertama Ibu minta untuk dibacakan oleh anak-anak yang perempuan ya. Kemudian slide kedua oleh anak laki-laki. Mungkin bisa mulai sekarang 1, 2, 3. Setelah belajar agama Katolik, kami memberitahu kabar berdiri. Anak-anak dari dalam hubungan sinar untuk bisa saling pasti. Bagi yang sakit besok, bagi yang bersedia acara seminggu ibu, beberapa teman harus menangkap anak-anak, termasuk Kino dan Liga. Arti yang lebih mengatakan hanya dia. Lino kemudian berbisik ke Aldi. Ayo Li, misinya akan seru. Bisa jadi murid Yesus yang aktif. Aldi mengaku pelan, tapi terlihat iya sih, tapi minggu pagi biasanya main game bareng. Kami sudah janji tiap minggu main bareng. Kalau ikut dia, aku nggak bisa main. Kemudian ada lagi lanjutannya. Tiga yang mendengar perkataan kamu. Hai orang Kristina, kamu kan sudah melakukan tugas mengakhirinya setelah bisa selesai. Gimana? Hari ini kamu berpikir sejenak, wajahnya bingung. Namun akhirnya dia mengatakan ada dapat teman-temannya itu. Baiklah. Hari Minggu paginya, Lino dan Liga serta teman-teman yang lain sudah bersiap untuk menjadi petugas misinar. Namun secara mendadak, Aldi menghubungi Lino dan meminta izin tidak ikut tugas pada pagi ini karena sakit. Padahal Aldi duduk di rumah sedang menatap layar ponselnya yang menunjukkan notifikasi game yang sudah siap dimainkan. Baik, bisa ditangkap ya ceritanya? Bisa. Oke. Di sini Ibu ada pertanyaan diskusi. Ini bisa didiskusikan bersama kelompok dan juga bersama di kelas ya. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama. Mengapa Aldi merasa ragu memilih antara tugas misinar dan bermain game? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ya, Nanda, silakan. Aldi merasa ragu karena ia sudah memiliki janji bermain game online bersama teman-temannya setiap minggu pagi. Sementara di saat yang sama, ia diajak tugas untuk ikut Miss Dinner di gereja. Namun, ia mengalami konflik antara kesenangan pribadi dan tanggung jawab lain. Baik. Beri tepuk tangan untuk Nanda, jawabannya baik sekali. Mungkin ada yang punya jawaban lain atau yang berbeda? Gak ada yang pas dengan Anda. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2. Saya Bu. Oke. Rosalia, silakan. Apakah yang dilakukan oleh Aldi itu tepat? Kenapa? Karena ia sudah setuju untuk ikut Mustina, tetapi membatalkan secara mendadak dengan alasan tidak diusul. Mengaku sakit padahal bermain game. Tindakan ini menunjukkan kekurangnya tanggung jawab dan tidak menghargai kata yang diberikan kepadanya. Oke, berarti tadi tindakannya itu tepat atau tidak? Tidak ya. Oke, baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rosalia. Oke, kemudian nomor 3 ada yang mau menjawab?
Atau dari kelompok mana ini yang mau menjawab? Saya, Oke, Andika, silahkan dijawab. Bagaimana sikap yang seharusnya diberikan oleh Saudi? Jawabannya, Ali seharusnya menepati janjinya untuk melayani sebagai miskinan karena ia sudah menyatakan kesediaannya. Ia bisa mengatur waktu bermain game setelah bisa atau memilih hari lain agar tetap bisa menjalankan tugas pelayanan sekaligus jaga komitmennya kepada teman-temannya. Oke, baik Andika, jawabannya benar sekali. Tangan untuk Andika. Mungkin ada dari anak-anak yang merasa jawabannya lain itu atau yang berbeda? Ada nggak? Sama? sama. Oke. Kemudian nomor 4, siapa yang mau dijawab? Oke, Fendi, silahkan dijawab. Bentar, Bu. Oke, gak apa-apa, Ibu tunggu. Jadi jawaban dari saya, kita bisa mengutamakan tugas perutusan sebagai murid Yesus dengan memilih dan membantu sesama. Aktif dalam kegiatan rohani seperti berdoa bersama dalam pelayanan gereja. Bersikap jujur dan tidak mendahulukan kesenangan pribadi di atas tanggung jawab iman. Kita dipanggil untuk memberi teladan dalam hal kasih dan tanggung jawab serta komitmen. Itu Bu. Baik sekali jawaban Feni. Tepuk tangan untuk Feni. Baik, mungkin ada jawaban yang berbeda juga dengan Feni atau bagaimana? Sama kah? Sama. Oke. Jadi dari pertanyaan diskusi ini bisa disimpulkan ketika kita udah ditunjuk untuk menjadi petugas, kita harus siap ya. Nggak boleh kayak kita membatalkan secara mendadak. Kita sebagai murid Yesus juga kalau misalnya diutus juga harus siap dan harus bertanggung jawab atas tugas tersebut. Begitu anak-anak? Ya, Bu. Oke. Kemudian di sini Ibu juga ada bacaan dari bacaan Injil yaitu Matius. Mungkin di sini bisa dibacakan bersama-sama juga. Untuk ayat yang genap bisa dibacakan oleh yang perempuan, kemudian yang ayat ganjil bisa dibacakan oleh yang laki-laki ya. Ya. Oke, bisa dimulai. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadamu telah diberikan segala kuasa di segala dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oke, bacaannya bisa dimengerti ya anak-anak? Ya. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, di sini kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD. Nanti untuk kelompok bisa mengisikannya ya. Jadi bisa diisi di sini. Waktu diskusi 10 menit dari sekarang ya. Oke, masih ingat kan kita 4 kelompok ya. Gimana anak-anak, adakah yang ingin bertanya, mungkin bingung dengan jawaban atau pertanyaannya itu? Gimana Nada, bisa? Bisa. Enggak bisa? Bisa, Bu. Penny, gimana Penny? Bisa Bu? Oke, baik. Didiskusikan bersama dengan teman-temannya ya.
Iya, Bu. Kalau ada yang bingung bisa bertanya pada Ibu ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke Ibu. Udah selesai atau belum nih? Atau masih kurang waktu? Udah, Bu. Sudah, Lingga sudah? Sudah. Oh, Lingga sudah. Oke. Ini masih kurang 3 menit lagi ya. Nah, kalau Marvel, apakah sudah? Belum, Bu. Oke, kita tunggu ya. Kalau kelompok yang lain sudah? Sudah. Oke, untuk kelompok satu mungkin bisa perwakilannya untuk maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Oke. Oke, kelompok satu diwakilkan oleh Nanda. Anak-anak yang lain bisa mendengarkan Nanda terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, Nanda silahkan jawab. Ya. Apakah isi utama dari perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan mengapa bagian itu disebut sebagai tugas perutusan murid-muridnya? Isi utamanya pengutusan para murid menyebarkan Injil ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dan dalam nama Tritunggal Maha Kudus, mengajarkan segala perintahnya. Bagian ini disebut dasar tugas karena Yesus secara langsung memberikan misi universal ini kepada murid-muridnya sebagai bagian lanjutan dari karya misi keselamatan yang telah ia mulai. Dan misi ini berlaku mengikuti sepanjang zaman. Bisa dijawab semuanya ya, Nanda? Oke.
Yang kedua, Yesus memerintahkan para murid pergi membaptis dan mengajar. Kelompok ini bagaimana tiga tindakan ini menunjukkan tanggung jawab Yesus, seorang murid Yesus. Ketiga tindakan tersebut mencerminkan peran aktif seorang murid dalam mewartakan kerajaan Allah. Pergi bukan berarti meninggalkan kenyamanan pribadi demi mewartakan kabar gembira. Membaptis menunjukkan keterlibatan dalam membawa orang masuk ke dalam hidup baru bersama Allah. Mengajar berarti terus mendampingi dan membimbing orang lain agar hidup sesuai ajaran Kristus. Ini menunjukkan murid Yesus ikut ambil bagian dalam perutusannya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi sesama. Terus yang nomor 3, Yesus berjanji akan menyertai para muridnya sampai akhir zaman. Apakah janji ini bagi keberanian kita untuk melaksanakan tugas perutusan di masa kini? Jelaskan dan dengan contoh. Janji ini menjadi sumber kekuatan rohani yang meneguhkan kita menghadapi tantangan saat melaksanakan tugas perutusan. Kita tidak berjalan sendiri, melainkan bersamanya Dia yang memberi kuasa dan keberanian. Misalnya, seorang siswa yang mengajak temannya untuk berdamai setelah bertengkar atau bersikap adil dalam kelompok belajar. Percaya bahwa Yesus hadir dalam usaha kecilnya untuk membawa damai dan kasih di sekitarnya. Terus yang nomor 4, bagaimana peserta didik harus bisa menjalankan tugas perutusan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengapa tugas ini tetap relevan bagi gereja dan umat Katolik saat ini. Peserta didik dapat menjalankan tugas perutusannya dengan membagikan melalui tindakan nyata seperti membantu teman, menghindari dari gosip, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, dan aktif dalam kegiatan rohani. Tugas ini tetap relevan karena dunia masa kini yang menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, kekerasan, kehilangan arah hidup. Kehadiran umat Katolik yang nilai-nilai menjadi tanda harapan dan kasih Allah yang nyata di tangan dunia. Terima kasih. Nada, tangan untuk kelompok 1. Oke, mungkinkah dari anak-anak memiliki jawaban yang berbeda dengan Anda? Sama, Bu. Sama, kan diskusinya berbeda. Oke, untuk kelompok 2 mungkin bisa jawab nomor 2 ya, karena waktu kita juga terbatas. Kita tanggapannya, silakan maju. Jawabannya sama atau berbeda nih? Apa isi utama dari perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan mengapa bagian ini disebut sebagai dasar tugas perutusan murid-murid Yesus? Jawabannya, isi utama perintah Yesus adalah supaya para murid pergi menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka untuk menaati segala perintahnya. Bagian ini disebut sebagai dasar tugas perutusan karena merupakan amanat langsung dari Yesus sebelum naik ke surga yang menugaskan para murid untuk melanjutkan karya keselamatannya ke seluruh dunia. Marcel, maaf banget tadi. Marcel mungkin kurang memperhatikan ya. Tadi itu menyuruh untuk jawab nomor 2. Oke, ini gak apa-apa. Nomor 2, jawaban saya langsung aja ya, Bu. Iya. 3 tindakan ini menunjukkan bahwa murid Yesus harus aktif mewartakan Injil, membawa orang lain kepada Allah melalui pembaptisan, dan membagikan ajaran Yesus kepada sesama. Hal ini juga menunjukkan bahwa menjadi murid Yesus bukan hanya percaya, tetapi juga bertindak nyata dan membawa perubahan bagi orang lain. Jawaban Marcel, tepuk tangan untuk jawaban kelompok 2. Baik, kemudian kelompok 3 minta tolong untuk jawab nomor 3 ya. Kita sama aja ke depan, kelompok 3. Oke. Ayo, ini saling penunjuk ini. Ayo, perwakilan saja. Saya, Bu. Oke, Lingga, silahkan maju ke depan. Bisa dijawab nomor 3. Nomor 3, Yesus berjanji akan menyertai para muridnya sampai akhir zaman. Apa makna janji ini bagi keberanian kita untuk melaksanakan tugas perutusan di masa kini? Jelaskan dengan contoh.
Janji Yesus ini memberikan kekuatan dan keberanian bahwa kita tidak sendiri saat menjalankan tugas perutusan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi hikmat, keberanian, dan perlindungan. Misalnya ketika seorang pelajar berani membela teman yang dirundung, akan mengajak teman ikut kegiatan rohani di sekolah, ia melakukannya dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lingga. Tepuk tangan untuk Lingga. Dari kelompok lain jawabannya adakah yang berbeda dengan Lingga atau seperti apa gitu? Ada? Tidak, kurang lebih sama ya. Kemudian untuk kelompok 4 bisa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin bisa berbeda dengan jawaban Anda tadi ya. Oke, yang mewakili Feni ya. Iya Bu, bentar Bu. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana peserta didik seperti kalian bisa menjalankan tugas perutusan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Dan mengapa tugas ini tetap relevan bagi gereja dan umat Katolik saat ini? Nah, menurut diskusi kelompok kami Bu, kami menjawab, menjalankan tugas perutusan dengan menunjukkan sikap jujur Bu, menghargai sesama, mendoakan sesama, dan menjadi teladan yang baik di sekolah atau di rumah. Tugas ini tetap relevan karena dunia masih membutuhkan kasih, keadilan, dan pengharapan. Gereja dan umat Katolik bertugas menjadi terang dan garam bagi dunia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Begitu Bu, terima kasih. Kasih Feni, tepuk tangan untuk kelompok Feni. Baik, jawaban anak-anakku benar semua dan Ibu sangat senang karena jawabannya sesuai dengan apa yang Ibu mau. Nah, untuk itu kita masuk ke bagian apa? Masuk dalam kesimpulan. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini itu dalam perintah Yesus, yaitu dalam Matius bab 28 ayat 16 sampai 20, jelaskan bahwa setiap murid itu dipanggil untuk mewartakan kasih Allah dengan setia dan bertanggung jawab seperti dalam cerita yang tadi kita baca, layanan atau bermain game. Kita diajak untuk mengutamakan tugas sebagai murid Yesus meskipun harus mengorbankan kesenangan pribadi. Nah, melalui tindakan sederhana sehari-hari, kita dapat ikut menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Baik, anak-anak mungkin juga mendapatkan apa ini pada pelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau menyampaikan kita hari ini dapat apa nih? Nilai apa yang bisa kita dapat dalam pembelajaran kita hari ini? Kita harus bertanggung jawab Bu. Oke, benar sekali Feni. Ya, mengutamakan pelayanan daripada bermain untuk kepentingan diri Bu. Baik, benar sekali Feni. Tepuk tangan untuk Feni. Mungkin ada dari anak-anak yang punya kesimpulan sendiri yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Feni. Norberta mungkin, Rosalia mungkin apa yang bisa kita dapat pada hari ini? Yang saya dapatkan hari ini yaitu ya dari Injil sendiri, khususnya Ibu, saya bisa belajar tentang bagaimana kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi Tuhan juga mengajak kita mengasihi teman, keluarga dengan setia dan tulus. Oke, baik. Terima kasih Rosalia. Tangan ke Rosalia. Saya mau memberikan kesimpulan lain apa yang sudah kita dapat hari ini? Nggak ada Bu. Cukup? Oke.
Dan kita mau masuk ke bagian refleksi. Di sini Ibu minta kepada anak-anak untuk menciptakan suasana hening. Anak-anak bisa tutup mata. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan yang bisa dijawab oleh anak-anak di dalam hati. Apakah kita sudah menjadi seorang yang menggambarkan murid Yesus di masa kini? Apakah kita sudah mau untuk melayani sesama? Apakah kita sudah mau mengutamakan kepentingan bersama dalam Yesus daripada kepentingan pribadi kita? Apakah kita sudah benar-benar mau menjadi murid Yesus yang sejati? Baik anak-anak, refleksi singkat cukup sampai di sini ya. Makasih, kemudian di rumah ya. Mohon untuk minggu depan dikumpulkan. Jadi Ibu di sini meminta anak-anak untuk membuat ringkasan materi yang akan datang, yaitu berkaitan dengan konsekuensi pewartaan Yesus. Anak-anak bisa mencari materinya di paket atau di sumber internet yang lain. Tapi Ibu mohon dikasih sumbernya dari mana gitu ya, supaya nanti kita bisa melihat itu benar atau tidak. Itu ya. Bisa diterima anak-anak? Oke. Baik, sebelum ke lampu penutup, di sini kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Siapa yang memimpin doa? Yo, masa tunjuk-tunjukkan? Ibu tunjuk ya, Lingga. Oke, silahkan Lingga. Ibu Mira dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Hanya ini doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Lingga. Kita nyanyikan lagu penutup terlebih dahulu ya. Belajar. Ini buat anak-anak yang belum tahu, kita bisa berlatih bersama ya. Yuk. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah menari dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu teman.
ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan telah kita diskusikan berguna bagi kita semua ya. Oke. Tetap semangat untuk pertemuan berikutnya dan pelajaran berikutnya. Makasih anak-anak. Terima kasih, Bu.